Kesukaran bisa disebabkan oleh kebodohan dan kesalahan manusia sendiri. Jadi iblisnya nggak usah ngapa-ngapain, karena kitanya yang kebodohan itu gimana? Ignorance, saudaraku. Apa sih? Tahu tapi nggak tahu gitu. Berapa banyak saudaraku, saudara ngambil polis asuransi nggak dibaca isinya. Pastor, segitu banyaknya. Loh, itulah tujuannya saudaraku. Dibuat banyak supaya nggak dibaca. Joking ya saudaraku ya. Tetapi karena kalau kita nggak hati-hati, kita nggak baca, pada saat saudara butuh, saudara nggak tahu apa yang harus dipenuhi. Saya tanya, ketika butuh uangnya harus ditarik, uangnya nggak keluar, kesukaran nggak? Nah, karena iblis. Sekalipun nggak enak mau ngomong saudaraku, orang itu paling nggak enak mengakui kesalahan. Orang lain salah gampang, iblis salah gampang, Tuhan salah gampang. Diri sendiri salah, nanti dulu pastor. Itu apa ya, istilahnya the last, benteng terakhir. Paling gak enak mengakui kesalahan diri sendiri. Berapa banyak orang sampai ini marah Indonesia sampai diusut, gak tahu seberapa jauh, pinjol. Kan udah ada tulisannya toh. 1 bulan bunga berapa? Tapi kan tutup mata saudara. Pastor lah, kalau saya nggak ngambil gimana cara saya hidup? Emangnya kalau ngambil bisa hidup? No, instead of membenahi masalah yang sesungguhnya, tanpa saudara sadari, saudara cari cara instan, kelihatannya sesaat aman, tapi jatuhnya lebih dalam. Ada satu ayat saya bacakan ya saudaraku, sama. Terjadi pada raja, mau rakyat, mau siapapun sama. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya saudara. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Paling gampang nyalain orang toh. Engkau Elia, gara-gara engkau hujan gak turun 3,5 tahun. Ya waktu itu belum tahu kalau 3,5 tahun saudaraku. Tapi langsung Ahab cepat, kau gara-gara kamu. Coba Elia jawabnya apa? Elia mengakui itu kesalahan Elia ngomong, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau. Apa yang menyebabkan? Dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi ternyata saudaraku, salah satu kesukaran disebabkan karena kita meninggalkan perintah Tuhan. Yang sepakat aminnya boleh paling keras. Pagi-pagi AC-nya dingin, kalau tidak amin, tidak semangat. Gampang jadi gini saudara. Sebenarnya tuh saya seneng loh kalau saudara bisa tidur di gereja itu. Ada baiknya loh. Berarti kan di sini ada damai sejahtera tuh saudaraku. Loh kan saya nggak tahu tuh. Mana tahu memang di rumah saudara nggak bisa tidur gitu. Tapi sepakat ya, ketika firman diberitakan biarlah firman itu masuk, bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat buat saudara. Aminnya sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah. Saya balik ke ayat ini saudara. Ternyata kesukaran itu bisa terjadi karena kita gak ngikuti perintah Tuhan. Perintah yang mana toh pastor? Perintah yang mana? Saya salah apa? Simpel loh saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gara-gara saudara deket-deket orang yang bermasalah, akhirnya tersangkut masalah. Salahnya siapa? Halo?
Lah saya nggak salah apa-apa kok pastor. Saudaranya nggak salah. Tapi lingkungan, community, komunitas di mana saudara ada bermasalah. Dan Alkitab sudah ngomong pergaulan yang buruk merusak. Jangan ditabrak. Saya salah apa sih pastor? Apa yang saya lakukan? Nah, ayat ini ngomong, janganlah hendaknya kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. 2 Korintus 6:14, multimedia boleh dimunculkan. Kalau 1 Korintus tadi kan banyak yang sudah tahu ya. Saya nggak tahu yang 2 Korintus 6:14 ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Saya tuh yang heran masih juga ada yang tanya sama saya. Kalau gitu boleh nggak pastor? Loh ya udah diomongin loh saudaraku. Kurang jelas apakah dari ayat ini? Pastor tapi saya sudah terlanjur cinta. Ya ayatnya sudah ngomong. Kalau saudara nabrak, senggol kiri kanan katakan resiko ditanggung penumpang. Yang sepakat aminnya yang keras. Loh kan saya nggak bilang dosa nggak dosa. Saya nggak bilang boleh nggak boleh. Lah kalau mau ditabrak sudah ada rambu-rambunya kan resiko ditanggung penumpang kan? Pastor kok nyinggung saya? Saya nggak nyinggung, saya nabrak. Lah udah ada tuh ayatnya. Saudara mau bilang apa? Itu sebabnya kadangkala terlepas dari saudara boleh kasih saya 1000 alasan. Boleh. Tapi nanti kalau ada kesukaran, balik lagi. Kadang kesukaran terjadi karena kitanya yang nabrak. Lah saya nggak tahu ayatnya kok pastor, senggol kiri kanan. Baca Alkitab. Loh memang untuk dibaca saudaraku. Seperti polis asuransi tadi. Kalau nggak dibaca nanti nggak keluar. Jangan salahkan asuransinya. Jangan salahkan company-nya. Karena sudah ada peraturannya. Apalagi pastor saya ngelanggar perintah Tuhan apa? Nah ini yang lebih gak enak itu saudaraku. Ini masih mau dengerin firman gak saudara? Saudara yakin? Lah gak enak tuh. Kita lihat yuk Roma 8 ayat 13 dimunculkan multimedia. Apa ini? Saya tuh sampai nyari loh saudaraku bahasa Inggrisnya. Roma 8 ayat 13. Sebentar. Kenapa keluarnya lain? Mari kita lihat, saudaraku. Maaf, kebalik saudara. Roma 13 ayat 8. Pantesan keluarnya kok beda. Yuk coba dibantu multimedia ya, saya bacakan aja. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Makanya saya tanya, ini yang ngomong bukan saya loh ya saudaraku ya. Pasti. Ini 1001 pertanyaan akan muncul. Sudah cari bahasa Inggrisnya saya. Jangan you owe anything. Tapi pastor. Apa saya dosa pastor? Saya nggak mau ngomong dosa atau nggak dosa. Saya ngomongnya simple. Resiko tanggung penumpang. Semuanya langsung diem ini. Saya tahu saudaraku, saya tahu. Ada sangat banyak, saudara boleh punya 1001 alasan ya. Tapi saudara akan setuju dengan saya bahwa yes.
Kalau saudara menilik studi tentang orang yang berhutang, firman itu ngomong, orang yang berhutang akan menjadi hamba dari orang yang memiutangi. Itu kata firman. Saudara boleh ngomong apapun, saudara boleh ngomong bagaimana dengan pengajaran si A, si B, si C, pastor, yang bisa mengelola hutang. Justru bisa kaya dari hutang. Buktikan lewat waktu itu aja, saudara. Karena saya sudah melihat orang-orang bertumbangan. Bahkan orang-orang tertentu yang saya lihat sampai sudah berpuluh-puluh tahun, saudaraku. Di titik tertentu pun tumbang. Jadi saya nggak bisa ngomong dan I'm not arguing about this one. Saya tahu ini adalah isu yang menjadi sudah menjadi bahkan mungkin saudaraku, marak ya, sudah kayak jadi pandemi gitu ya. Di mana-mana it's happening everywhere, saudara. Tetapi hari ini saya tidak sedang membahas khusus mengenai ini. Mungkin saudara tanya, how pastor, terus saya mesti gimana? Saya tidak akan berbicara khusus mengenai ini, saudaraku. Pak Jo itu pernah di masa sekian waktu itu berbicara mengenai hal ini. Nanti saudara bisa cari deh di YouTube, saudara bisa dalemi sendiri nanti. Saya tidak akan berbicara khusus mengenai hutang. Tetapi atas kesukaran yang muncul dari kebodohan, kesukaran yang muncul dari ignorance, kesukaran yang muncul dari kelalaian kita sendiri, gak ada jalan lain, saudara. Dalam kasusnya Ahab, kesukaran yang datang karena tidak melakukan perintah Tuhan, senggol kiri kanan, bertobat. Loh, gak ada jalan lain kalau itu, saudara. Senggol kiri kanan lagi, katakan jangan tomat. Tobat tapi kumat. Pastor kok pastor jahat? Ya karena memang bagaimanapun ya saudaraku, firman itu bukan hanya untuk menina-bobokkan saudara loh. Firman ada juga untuk menegur dan meluruskan.